Iya, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kemarin saya ada duduk sama beberapa orang teman, terus berbicara bersinggungan dengan agama. Saya terkejut. Saya melihat ada seorang non-muslim, dia baik. Tapi terus saya simpulkan, itu ke neraka. Saya terkejut, ada apa ini? Akal saya berontak, loh. Kok ada orang berpikir gini? Zaman ini loh. Apa yang di benak dia? Saya tanya, kenapa? Karena dia bukan muslim. Masa karena beda merek agama harus masuk neraka? Saya bilang, yang bener aja dong. Jadi cuma karena merek, mereka non-muslim berbuat baik, dibilang nggak apa-apa. Ini karena pemahaman agama yang mandul kalau saya lihat. Yang prematur. Dia soalnya nggak tahu agama, dia nggak tahu kitab sucinya. Oh, ini agama, ini produk nama ini kan ciptaan manusia. Hindu, Islam, Kristen, itu semuanya perbedaan syariat ini semua orang Pak ingin mengajak kepada kebaikan. Tidak ada agama mengajarkan keburukan. Agama itu seperti air. Air itu berubah namanya karena tempatnya yang menampung. Air danau, karena ada di danau. Air sungai, karena sungai. Air laut, karena laut. Jadi berubah namanya air itu karena tempat yang menampung itu. Tapi esensinya apa? Semua ini air. Lah, begitupun agama. Mau mereknya Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, isinya mengajak kepada kebaikan. Semua kebaikan apa? Kembali kepada Allah. Jadi, mulai Anda tuh belajar, bisa menerima agama lain itu juga agamanya Tuhan. Apa? Agama jalan untuk menuju ke Tuhan. Semua agama tuh hendak menuju ke Tuhan. Semua berproses, ingin berpacu apa? Mendekat ke Tuhan. Beragamalah yang enak. Agama itu untuk mendekat ke Tuhan. Bukan Anda untuk membatasi Tuhan. Anda membatasi Tuhan. Tuhan nggak boleh terima orang Kristen. Tuhan nggak boleh terima orang Hindu. Loh. Baca dong Al-Quran itu. Banyak menjelaskan kitab-kitab yang lain. Islam dalam Al-Quran itu bukan bermakna satu golongan agama. Islam dalam Al-Quran itu bermakna apa? Berserah diri atau ketundukan. Siapa-siapa saja. Mau mereknya agamanya apapun. Selagi dia berusaha mendekati kepada kebenaran, kepada kebaikan, dan menolak keburukan, dia itu Islam. Jadi Islam ini bukan bernama merek golongan tertentu untuk bedakan dengan golongan lain. Tidak. Saya belum ketemu agama mengajarkan keburukan. Semua agama juga melarang zina, mencuri dilarang. Jadi sebelum ada agama yang dimaksud Anda ini, yang setelah datangnya Musa, Yesus, atau Muhammad ini kan baru. Setelah manusia ini sudah turun sebelumnya. Apa Tuhan itu membiarkan manusia itu cuma tersesat goblok? Enggak. Mereka sudah beragama. Kejawen itu beragama. Kenapa? Dia mendalami. Kalau emang agama itu patokannya Musa, Yesus, Muhammad, berarti sian dong yang lain itu. Digoblokin sama Tuhan. Dinerakakan. Kenapa? Ya nggak tahu kebenaran. Kan nggak mungkin. Makanya ada perkataan dari ahli bin Talib, andaikan Tuhan itu tidak memberi pengetahuan, itu manusia hancur semuanya. Nah, jadi pengetahuan itu sudah ada di kepala manusia. Para rasul ini datang, Musa, Yesus, Muhammad, itu hanya ingin menanya perjanjian yang sudah ada di fitrah kita. Kita sudah tahu membunuh itu buruk. Tapi perlu ditekan dengan agama. Kalau Anda bunuh, nanti Anda bisa masuk neraka. Itu warning aja, supaya orang nggak bunuh. Jadi diingatkan kembali. Jadi jangan berpatokan bahwasanya mau melihat orang agama itu dari merek. Itu kerdil sekali. Sementara di Al-Quran mengakui semua agama yang lain. Waktu Rasulullah berjumpa dengan seorang pengikut Injil, Nabi berkata, pengikut Injil, kamu wajib mentaatin Injil yang ada di situ. Kalau enggak kamu fasik. Loh, tapi kan dia enggak beriman kepada Rasulullah. Ya, emang Injil yang membawa siapa? Yesus. Taurat siapa? Musa. Atau yang namanya semua seperti kitab mau baik agama samawi atau sabiin itu Hindu ada panduannya. Ada diikuti kitabnya. Ada perantaranya. Maka di situ apa? Kalau Islam itu harus berwilayah kepada Muhammad Rasulullah. Yahudi berwilayah tunduk kepada Musa. Injil kepada Yesus. Jadi jangan dipaksa, karena dia nggak ikut ke Muhammad, berarti dia kafir. Itu nggak benar. Itu sesat itu. Sementara banyak ayat itu menjelaskan apa? Kitab, Taurat, Injil itu juga jalan menuju Tuhan.
Yang tadi seperti Al-Maidah 48, ada membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Surat Asy-Syura 13 itu mengatakan itu Nabi mewasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu semua ajaran tauhid untuk menuju kepada Tuhan. Itu aja. Jadi saya pikir kapan mau beragama itu yang baik? Akhirnya agama ini hanya menjadikan apa? Sumber masalah kemanusiaan. Padahal agama itu harusnya menyelesaikan masalah kemanusiaan menjadi sumber masalah kemanusiaan. Kenapa? Banyak konflik ribut ini semua atas nama agama. Hanya di agama orang bunuh bisa happy. Wah, masuk surga. Ini agama apa ini? Masa agama harus mengakhiri orang dengan membunuh? Agama apa? Nggak ada begitu. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu membunuh seseorang yang orang itu tidak hendak membunuh. Tidak ada. Masa cuma gara-gara syariat beda dibunuh? Ini kan bukan agama. Tidak pernah ada Nabi di zaman Nabi itu memaksa orang satu agama. Nggak ada. Dan nggak diusir orang Yahudi, orang Nasrani. Gimana Nabi mengusir? Keluarga istri Nabi juga banyak yang Kristen, Nasrani. Tidak dipaksa. Ini jadikan agama itu yang indah. Jangan saya cuma bicara gini apa? Hentikan nih permusuhan agama atas nama agama. Negeri ini hancur kalau terus disibukkan oleh perbedaan agama. Jadikan agama ini hanya untuk pribadi kita. Untuk kontemplasi terhadap Tuhan. Sebagai apa? Kita ada yang kita takutin, yang maha kuasa. Besok saya mau nyakitin orang nggak ngelihat saya, Tuhan ngelihat saya. Besok saya mau nipu orang nggak lihat saya, Tuhan lihat saya. Saya kepingin saya ini mati nanti apa? Tanpa beban, punya dosa. Dosa terbesar itu apa? Dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Tuhan, Anda nggak usah minta maaf, dimaafkan. Apa sih dosa kepada Tuhan? Itu namanya dosa personal. Tuhan bakal memaafkan. Tapi jangan sampai Anda berbuat dosa kepada orang lain. Tujuan agama itu tadi apa? Ada kehidupan setelah mati nanti di akhirat. Itu apa? Supaya kita terkontrol di dunia ini, kita nggak boleh nyakitin orang, sekalipun orang nggak tahu, Tuhan tahu. Nah, supaya nanti apa? Kita mati juga nyaman. Jadi akhirat itu bukan kerajaan langit. Bukan Tuhan, wah mau nangkep. Lu mati gue kebun sini. Lu nyolong ntar gue bunuh. Tuhan seperti tukang jagal. Bukan. Akhirat itu apa? Representasi kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita baik, akan menerima kebaikan di sana. Kalau kita jahat, kita akan menemui kesulitan. Tapi insya Allah semua itu, Allah ini maha kasih. Allah tidak akan menyakitin seorang yang begitu dahsyat. Yang ceritanya orang itu di neraka dipotong, itu nggak ada itu. Itu karangan semua itu. Tidak ada siksaan yang begitu dahsyat. Ini manusia ini lemah semuanya. Ada satu riwayat, seorang ibu sedang menggendong bayinya, di situ ada air panas. Terus si ibu nanya, waktu itu Nabi lewat, ya Rasulullah, apa betul Tuhan lebih sayang anak saya daripada saya seorang ibunya? Kata Nabi, betul. Terus dia bilang, kalau begitu, ya Allah, anak saya pasti ke surga. Kenapa kata Rasulullah? Saya seorang ibu, tidak tega kalau anak saya ini bayi masuk di kuali yang panas itu. Dan saya yakin anak saya ini yang Allah lebih sayang nanti akan dia apa? Menuju surga. Jadi nggak usah agama itu dibuat apa? Takut. Intinya gini loh, kalau Anda besok berbuat salah kepada orang, kurangin. Hidup nggak usah terlalu ketakutan. Oh, saya punya dosa masa lalu, nggak apa-apa. Asal Anda bisa ini hari bisa berbuat baik. Kenapa? Tuhan nggak nuntut manusia suci. Dengan membuka pintu tobat tuh, Tuhan nggak menuntut manusia suci. Dan nggak ada manusia suci. Jadi tidak usah dipikirin terlalu kisah, wah saya dulu punya dosa besar, tidak ada. Dosa segede apapun, segunung, Tuhan bisa maafkan. Selama kamu ini hari ingin berbaik sama orang. Itu aja. Jadi kembali lagi, perbedaan agama itu sesuatu yang indah. Maka di Al-Quran, di surat Al-Maidah 48 dibilang apa? Untuk supaya berlomba. Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Supaya berlomba. Bersaing, berkompetisi. Seperti kita lihat bola. Masa bola aja bisa sampai dunia. Sampai ada champion, ada yang cuma bola bulat. Karena kompetisi itu indah. Yang penting apa? Kalau kalah, nggak usah ngamuk. Beda, nggak harus bermusuhan. Ada Real Madrid, ada Barcelona. Sama-sama bola. Yang penting apa? Kita lihat, indah apa nggak ditonton. Itu aja mungkin. Kembali lagi, kita ini semua saudara. Apapun manusia, bentuknya apapun, semua sama ciptaan Tuhan. Mau hitam, putih, sipit, semua sama. Dan semuanya sempurna. Allah ciptaan manusia itu berbeda-beda tuh, masing-masing punya spesial. Nggak perlu Anda merasa bersedih hati,
kok saya gini? Enggak. Dari sini aja ada yang beda, tidak ada yang sama. Jadi syukurin aja hidup, nikmatin. Jangan kemerungsung, jangan membenci, karena membenci itu rugi. Memusuhin orang itu rugi, karena apa? Yang tersisa batin kita. Nikmatin aja, agama ini cuma hanya apa ya? Kalau saya lihat seperti perahu, alat untuk menyeberang. Begitu sampai ke pantai, masuk perahu ini kita gotong. Nggak perlu lagi, kita tinggal. Yang kita bawa apa? Ke pantai. Amal baik, kebaikan Anda. Jadi setelah mati, yang kita bawa apa? Bukan agamanya. Tapi berapa banyak amal yang sudah kamu lakukan. Dan amal itu bukan beban. Amal itu apa? Nikmat. Carilah kebahagiaan dengan bersedekah. Mungkin pertama kita lihat sedekah itu seperti ngurangin uang kita. Enggak. Itu lebih nikmat, maaf ya. Mungkin dari ML. Karena ML apapun cuma sesaat hilang. Kalau Anda beramal, Anda akan mendapatkan ruh yang lama. Itu nilai yang tinggi. Jadi carilah kebahagiaan dengan bersedekah, beramal. Itu aja saya ngomong di sini, bukan saya ingin menggurui, saya cuma ingin hidup di dunia ini yang enak lah, yang baik lah. Tidak usah kita menilai keimanan seorang, kita nilai keimanan kita sendiri. Tidak usah kita nyari-nyari kejelekan orang, cari kejelekan kita sendiri, pasti. Lebih bagus habiskan waktu Anda supaya Anda bisa dekat sama Tuhan daripada Anda ingin membuktikan orang lain masuk neraka. Terima kasih. Assalamualaikum.